Ketujuh terdakwa yang merupakan penyelenggara pemilu menjalani sidang perdana kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Makassar pada Jumat siang. Ketujuh terdakwa masing-masing Ketua PPK Panakukang, Umar, Ketua PPK Biringkanaya, Adi, anggota PPS Panaikang, Kecamatan Panakukang, Fitri, Operator KPU Biringkanaya, Rahmat, anggota PPS Panakukang, Ismail, anggota PPK Biringkanaya, Firman, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Karampuang, Barliansyah. Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum, dua terdakwa yang merupakan PPK didakwa pasal 505 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara 5 terdakwa lainnya dikenakan dua pasal dakwaan alternatif, yakni pasal 532 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 535 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan, beberapa terdakwa dengan sengaja telah melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan pembuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Jadi untuk mengenai tadi yang diajukan oleh PH-nya nanti kita siap jawab. Tapi dakwaannya itu mengarah ke satu orang ya, untuk penggelembungan suaranya untuk menguntungkan satu orang kayak tadi pembacaan dakwaannya. Iya, ada beberapa fakta yang untuk menguntungkan satu calon anggota legislatif DPRD provinsi, tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita pada saat pembuktian persidangan. Kuasa hukum terdakwa menganggap dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah kadaluarsa atau melewati batas waktu, di mana untuk Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pidana pemilu paling lambat diputus 5 hari sebelum tanggal 22 Mei. Selain itu, kuasa hukum terdakwa juga menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas karena tidak menyebut jumlah perubahan suara dalam komposisi antar calon legislatif yang berkurang. Kami menganggap bahwa Panwas Kota Makassar sudah pernah memeriksa hal ini dan menyatakan ini kasus TS yang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Gakumdu kan. Tapi ya kalau nggak salah informasinya ini diterima atau diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulsel ya. Jadi ada 3 poin utama yang akan kami tuangkan dalam keberatan atau eksepsi yang nanti akan dibacakan sore. Saya pikir itu saja nanti. Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim yang dipimpin Hartono Pencono yang dibantu 2 hakim anggota menskorsing sidang hingga sore untuk kembali dilanjutkan dengan agenda sidang eksepsi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.